ya kami melihatnya di Pak Prabowo itu. Poinnya itu dulu, kita tidak bicara tentang kotel efek, tapi kita bicara tentang kepentingan Indonesia baik di mata dunia maupun di secara nasional. Maka memilih Prabowo Subianto adalah pilihan yang paling logis dan realistis. Satu-satunya capres, ya secara pemahaman geopolitiknya dia tumbuh dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai kemudian sekarang mengikuti, satu-satunya dari capres yang mengikuti ritme negara ini kan Prabowo. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Mas Agus, langsung tuh. Tidak ada pengaruh Mas, kecil atau mungkin pengaruhnya, gimana Bang? Kalau dikatakan tidak ada pengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kontestasi Pilpres itu ditentukan oleh partai pengusung. Ya. Tanpa adanya partai, tidak ada juga calon presiden itu bisa bertarung. Sampai ada pembatasan 20% dan sebagainya. Itu kan bagian bahwa partai itu penting di dalam kontestasi pemilihan presiden. Yang harus kemudian kita lihat adalah begini. Ada partai yang kenapa dia tidak berani keluar misalkan dari Anies Baswedan. Ya karena selama ini sudah sekian tahun setahunan sejak Anies Baswedan maju sebagai capres, dia sudah identik sebagai partainya Anies Baswedan. Meskipun Anies Baswedan bukan kader partai itu. Sehingga ketika kemudian Demokrat berani keluar dari Anies Baswedan, dia tidak berani keluar. Karena dia sudah terkunci. Artinya dia sudah merasa bahwa ceruk suara dia tidak akan jauh dari Anies Baswedan. Ini bisa jadi kelebihan, juga bisa jadi kelemahan bagi partai tersebut. Misalkan ternyata besok konstelasi berubah lagi, bubar ya koalisinya Anies Baswedan misalnya. Nah nanti ternyata Anies Baswedan nggak maju misalkan. Terus nasib partai ini bagaimana? Itulah kenapa kemudian bagi saya kotel efek itu pasti akan terjadi. Tetapi kotel efek itu akan didapatkan oleh partai-partai yang kadernya maju sebagai capres dan cawapres. Makanya kenapa Cak Imin atau Gus Muhaimin ini serius untuk menjadi cawapres? Karena dia tahu itu. Fungsi dia untuk menjadi capres-cawapres adalah fungsi untuk menaikkan elektabilitas partai PKB. Kenapa? Ya namanya ketua partai, dia maju otomatis tegak lurus seluruh struktur dan caleg sampai ke bawah harus memenangkan capresnya. Fix. Itu manfaatnya. Makanya yang saat ini diuntungkan ya bisa jadi Anies Baswedan dengan Nasdemnya, karena Nasdem adalah pengusung Anies Baswedan sebagai pertama kalinya. Kemudian Cak Imin juga pasti PKB mendapatkan itu. Kemudian juga PDIP karena Ganjar juga sudah dideklarasikan. Dan Prabowo di Gerindranya. Jadi 4 partai ini saya kira akan mendapatkan kotel efek yang besar. Secara sekarang ya. Gambarannya begitu. Tapi apakah itu akan berdampak juga kepada teman-teman di daerah? Mungkin betul kata Pak Tibrani tadi. Bisa jadi tidak, tergantung dari karakteristik pemilih di daerah. Bisa jadi. Tetapi tidak mungkin capres ini yang saya temukan ya. Ada teman bacalek dari, ini kan karena belum calon ya, ada bacalek dari Partai Demokrat. Ketika sejak awal Demokrat sudah mendukung Anies Baswedan, sama sekali saya tidak menemukan baliho atau spanduk atau atribut alat peraga dia yang ada fotonya Anies Baswedan. Kenapa? Dia bilang, gak bisa, konstituen saya bukan pendukung Anies Baswedan. Kalau saya paksakan mungkin akan hilang. Jadi pengaruh di sini bagi saya tetap akan ada. Entah positif atau negatif. Makanya nanti akan kita lihat nih, partai-partai yang berani memunculkan capresnya, berarti dia yakin bahwa capres itu akan memberikan kotel efek terhadap partainya. Ya. Berarti artinya Gelora sudah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto, berarti sudah bisa melihat dong bahwa suara Prabowo akan bisa menarik Gelora. Sejak awal begini, Gelora memberikan dukungan kepada capres ini, sejak awal kita tidak bicara tentang figur dulu. Ya. Tapi kita bicara tentang 4 aspek. Yang pertama adalah tentang agama. Agama ini bukan kemudian harus Islam atau bukan Islam. Tetapi mana capres yang bisa menerima keberagaman. Menerima semua agama. Dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, ya harus posisinya mayoritas. Bukan kemudian dia menindas minoritas, tidak.
Tetapi proporsi masyarakat beragama ini diakui, itu yang pertama. Yang kedua adalah calon presiden itu harus memiliki pemahaman tentang geopolitik global. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba terjadi misalkan COVID yang menyerang seluruh dunia. Kita tidak pernah tahu terjadi perang Ukraina dan Rusia. Nah kita mencari capres yang memahami ini karena akan berdampak. Dan besok ini kan di dalam waktu yang dekat ini kita juga akan ada pilpres yang terdekat misalkan Taiwan. Ya. Taiwan ini juga jadi sumbu baru nih di Asia. Kalau sempat perang ini terjadi di Taiwan, dampaknya nggak sejauh Ukraina. Tapi Indonesia akan lebih terdampak lagi karena di kawasan Asia. Ya kan? Itu pertama pemahaman tentang geopolitik. Yang ketiga adalah tentang konstelasi nasional. Tentang bagaimana rekonsiliasi kita lakukan dengan adanya krisis global begini, kemudian ada COVID yang kemudian juga menyerang Indonesia. Pondasi kan sudah bisa dilewatin oleh Jokowi ya. Presiden yang sekarang ini sudah mampu lah menurut saya dengan segala macam caci maki dan sebagainya yang terjadi, hiruk pikuk pembelahannya. Tetapi rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menarik semua orang dalam kabinetnya, ya saat ini sudah mulai bisa menata ekonomi. Nah, kita cari calon presiden yang bisa itu, yang bisa menjaga rekonsiliasi nasional ini. Dan yang terakhir berkaitan dengan kepentingan Partai Gelora. Pasti. Nah, kami melihat bahwa posisi ini di antara 3 capres yang sudah muncul, ya kami melihatnya di Pak Prabowo itu. Poinnya itu dulu, kita tidak bicara tentang kotel efek, tapi kita bicara tentang kepentingan Indonesia baik di mata dunia maupun di secara nasional. Maka memilih Prabowo Subianto adalah pilihan yang paling logis dan realistis. Satu-satunya capres, ya secara pemahaman geopolitiknya dia tumbuh dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai kemudian sekarang mengikuti, satu-satunya dari capres yang mengikuti ritme negara ini kan Prabowo. Ya. Jadi tidak ada pilihan. Yang kedua adalah termasuk dalam konstelasi koalisinya. Merangkul, bukan membatasi. Ini juga menarik. Artinya menjaga rekonsiliasi nasional, menghentikan pecah belah 10 tahun terakhir ini, ya kan? Itu yang diharapkan. Gitu. Tapi kan nggak sekedar itu, pasti dari kepentingan partai, oh ini Betul. bisa mendongkrak Gelora, pasti kan seperti itu. Logis kan? Logisnya adalah Ya. memang ini menjadi bagian dari kepentingan Partai Gelora. Ya. Sejak awal Gelora menjadikan partai ini sebagai partai yang ingin menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Narasi kita hampir sama lah dengan Prabowo yang menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Misalnya. Kan beda-beda Narasi bahasa aja gitu aja. kan. Tapi bahwa kemudian kesamaan visi dan misi, kemudian ada kepentingan global, ada kepentingan nasional tadi, yang menjadikan pilihan kami tetap lebih cocok dengan partai Gerindra dengan Prabowo-nya. Nah, sedangkan nanti terkait dengan kotel efek, ya tadi apa yang disampaikan Pak Tibrani itu bisa menjadi salah satu bagian dari analisa teman-teman di lokal. Tetapi yang paling penting bahwa bagaimanapun partai-partai ketika sudah mengusung capres, dia harus serius untuk memenangkan capresnya. Nah, memenangkan ini ya pasti di dalam lapangan akan terjadi tarik-menarik. Misalkan pendukung saya ada yang kemarin mungkin mendukung capresnya Ganjar Pranowo atau kemudian Anies Baswedan misalkan. Tapi ketika Gelora sudah memutuskan mendukung Prabowo, ya kita merasionalisasikan. Anda memilih Prabowo karena begini yang kami sampaikan, atau memilih capres yang lain karena itu dan sebagainya. Nah itu menjadi tugas kita. Ya, baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan? KPU Kabupaten Kota